Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhas shaimun was shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Salah satunya nikmat iman, sehingga sampai sekarang kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa awal disyariatkannya puasa terjadi di bulan Sya'ban tanggal 2 tahun kedua dari tahun Hijriyah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang istimewa di balik diwajibkannya puasa kepada kita. Kenapa? Karena ketika Allah perintahkan puasa, tidak saat itu langsung dikerjakan oleh hambanya. Beda dengan yang lainnya. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat, saat itu juga mereka laksanakan. Ketika Allah perintahkan zakat, saat itu pula mereka tunaikan. Ketika Allah perintahkan haji, saat itu pun juga mereka kerjakan. Sampai ketika saat itu oleh Allah mereka diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa sekarang ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, saat itu pun juga langsung mereka kerjakan. Beda dengan puasa Ramadan. Allah mewajibkan di bulan Sya'ban, namun pengerjaan di bulan suci Ramadan. Sya'ban ke Ramadan masih ada jeda 1 bulan. Ini dimanfaatkan oleh Nabi saat itu sebagai persiapan untuk menyusun hukum-hukum dan tuntunan-tuntunan supaya kita sebagai umatnya saat itu siap dan maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya seharusnya Sya'ban kemarin itu juga kita jadikan sebagai momen persiapan. Makanya ada sebagian ulama yang mengartikan Sya'ban itu ibarat jalan setapak menuju puncak. Di mana ketika ingin mendapatkan nilai yang istimewa, perlu disiapkan latihan-latihan supaya nanti terbiasa melakukan hal-hal yang berat. Di Sya'ban kita dianjurkan untuk melakukan bacaan Al-Quran. Di bulan Sya'ban kita harus terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan. Di bulan Sya'ban pun salah satunya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Kenapa?" Karena kata Rasul, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Sementara ini bulan turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, di mana ini bulan adalah momen diangkatnya amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyarfa'u amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika diangkat amalanku
aku dalam keadaan berpuasa. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sejarah sudah membuktikan bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan dan kesungguhan, di mana dalam sejarah sudah tercatat bahwa awal terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin dan kafirin, yaitu Ghazwatul Badri, perang Badar. Ini pun juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dengan kesungguhan, dengan kegigihan, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan tentara kafirin sekalipun jumlahnya lebih daripada 1000. Yang kedua, Ramadan juga sudah mencatat peperangan besar terakhir sebagai penutup antara muslimin dan kafirin, yaitu peristiwa Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah pun juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dengan kesabaran, kegigihan yang sudah Rasul tanamkan kepada umatnya, mampu menaklukkan kota Mekah tanpa ada peperangan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, karenanya bila dulu sahabat Nabi di bulan Ramadan berjuang menghadapi kaum kufar di medan perang, tapi untuk kita berjuangnya adalah menghadapi musuh-musuh yang lebih berbahaya yang dalam hati dia bersemayam. Apa itu hadirin? Kata Nabi, a'da aduwika nafsukallati baina janbaika. Musuh yang paling berbahaya, kata Nabi, musuh yang bersemayam dalam dada kita, yakni nafsukallati baina janbaika, musuh yang ada dalam diri kita. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengedepankan akal sehat, sehingga kita menjadi hamba yang selamat. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmahnya. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan keberkahannya dan menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat muttaqin di akhir Ramadan yang nanti insya Allah kita akan lalui. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.